Ustaz ya. Maka apa ketika kita tidak berusaha untuk meraihnya, maka hanya kerugian yang akan kita dapat. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa ini Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim menyebutkan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berdiri mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan karena mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Akan diampuni, Masya Allah. Begitu Ustaz. Jadi ketika kita berusaha meraih Lailatul Qadar, maka akan ada banyak manfaat yang akan kita raih. Selain kita mendapatkan yang tadi Ustaz, kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Dosa-dosa kita juga akan diampuni. Akan diampuni oleh Allah Jadi 1000 bulan ini Ustaz, kalau kita konversikan kepada usia kita, maka kurang lebih ada 83 tahun. 83 tahun. Padahal banyak usia kita tidak sampai ke situ Ustaz ya. Masya Allah. Rasul saja 63 tahun ya. Usia kita, Nabi Rasul sendiri umur 63 tahun. 63 tahun. Jadi bayangkan saudara-saudara, ketika kita beribadah, kita sedang sholat atau berzikir atau membaca Al-Quran, itu kita diberikan nilai pahala oleh Allah sama dengan kita sedang beribadah selama 83 tahun lamanya, tanpa berturut-turut, tanpa henti. Maka itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat muslim akan berlomba-lomba mengejar. Maka jangan heran ketika di sebuah masjid dimanapun atau kita akan melihat orang-orang atau kaum muslimin terutama saja itu mereka berlomba-lomba ke masjid untuk beribadah, Bahkan ada yang itikaf itu Ustaz. Ada yang itikaf, itikaf di malam-malam ganjil biasanya Ustaz. Ganjil, ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita bayangkan ketika pada malam kita sedang beribadah, kita sedang sholat, berdiri, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang sholat tarawih, maka Allah mengizinkan pada malam itu misalnya Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka kita sedang beribadah sama halnya nilainya dengan 83 tahun tanpa berhenti, berturut-turut begitu Ustaz. Baik Ustaz, ngomong-ngomong masalah Lailatul Qadar ini Ustaz, ini kan suatu malam yang penuh dengan hikmah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan keutamaan-keutamaan Ustaz ya. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa ketika kita beribadah atau kita diberikan karunia oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hampir sama seperti kita beribadah selama 83 tahun dari saya, selama 1000 bulan ya, Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, adakah cara-cara khusus bagi kita sebagai seorang mukmin ini selain selain memperbanyak ibadah, itikaf di masjid tadi, agar kita ini termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi Ustaz? Karena saya yakin seluruh pemirsa dan kita semua khususnya umat Islam sangat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin Ustaz bisa sedikit menyampaikan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun secara ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz. Tapi mungkin ada ada penyampaian dari Ustadz yang bisa memungkinkan kita untuk menjadi bagian orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik Ustadz. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sendiri sudah memberikan bocoran gitu Ustaz ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis banyak itu Ustaz, itu akan terjadi
dalam malam-malam ganjil begitu. Malam-malam ganjil. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bisa tanggal malam 21, bisa malam 23, 25, 27 ataupun malam ke-29. Dan itu masih menjadi rahasia Allah. Tinggal jika kita ingin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus berniat, kita harus bertekad, di mana pada malam-malam ganjil khususnya kita harus memperbanyak ibadah. Iya. Jadi niat yang pertama niat kali yang itu pertama, ya. Ustaz. Jadi Kemudian begini Ustaz. Ini biasanya ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita masyarakat Ustaz. Ketika kita mendekati semakin dekat dengan Idul Fitri atau lebih tepatnya 10 hari terakhir, ini kebanyakan kita sering terlena Ustaz. Ada yang sibuk mulai membuat kue, ada ibu-ibu yang mempersiapkan mudik Ustaz. Masya Allah. Ada lagi banyak macam. Maka ketika sudah seperti ini, maka kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini pun akan tipis begitu Ustaz. Akan lepas. Maka di situ akan terjadi dua golongan Ustaz. Golongan yang pertama, orang-orang yang tetap khusyuk, tetap berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Kemudian golongan yang kedua ini mereka-mereka yang sibuk dengan aktivitas duniawi. Maka hal yang paling dibutuhkan ketika kita ingin bertekad untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah kita harus beribadah dengan penuh keikhlasan. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tadi. Sangat menarik sekali tentunya dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena seperti halnya kita bekerja di bulan suci Ramadan ini, kita mendapatkan bonus yang berlipat-lipat ganda, luar biasa ya. Bahkan kita beribadah di satu malam saja itu bisa seperti kita beribadah, artinya kita mendapatkan bonus 83 tahun beribadah, Masya Allah ya. Tadi kata Ustadz, salah satu caranya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak terlepas dari niat kita terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat Ustaz ya. Jadi segala sesuatu tergantung kembali kepada niatnya. Kemudian niat itu diiringi dengan dengan usaha yang sungguh-sungguh Ustaz ya. Jadi jangan sampai mendekati hari raya Idul Fitri justru kata Ustaz tadi banyak yang dipikirkan. Mikirkan baju baru Ustaz ya, mikirkan hordeng baru ya, mungkin mikirkan istri baru mungkin Ustaz ya. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi jangan sampai kita semakin mendekati akhir Ramadan justru kita dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya dunia, karena kata Allah sendiri yang mengatakan wa mal hayatad dunya illa mata'un ghurur, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu Ustaz. Kesenangan yang memperdayakan kita sebagai manusia. Nah Ustaz, ngomong-ngomong ini masih tentang malam Lailatul Qadar ini Ustaz ya. Masih tentang malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar itu apa Ustaz? Karena kan yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kenapa bisa dikatakan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan ini Ustaz? Mungkin tadi salah satu yang disampaikan oleh Ustaz, karena pada malam hari itu ketika kita beribadah di dalamnya maka sama halnya seperti kita beribadah 83 tahun. Tapi mungkin ada penjelasan lain Ustaz, kenapa malam itu dikatakan lebih baik lagi dari malam 1000 bulan? Ataukah ada keutamaan-keutamaan lain Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Ini cukup cukup detail ini Ustaz. Jadi apabila kita kembali kepada surat Al-Qadar tadi Ustaz. Surah Al-Qadar benar. Maka di situ kita akan sedikit banyaknya kita akan tahu apa itu Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat 4 gimana bunyinya Ustaz? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ikatwaru bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat, artinya Ustaz, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan roh malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Masya Allah. Kan dengan ayat berikutnya, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar atau tibanya waktu subuh. Jadi di malam Lailatul Qadar itu akan ada banyak malaikat yang turun ke muka bumi. Malaikat yang turun ke muka bumi Ustaz. Jadi Masya Allah rugi sekali ketika kita
ketika para malaikat turun ke muka bumi untuk melihat kita beribadah sementara kita dalam keadaan tertidur. Berarti sangat rugi sekali Ustaz ya. Sangat rugi, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi Bahkan digambarkan itu dalam, saya membaca dalam tafsir itu, Ustaz. Malaikat yang turun pada saat malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang terhampar di dunia ini. Masya Allah. Saking banyaknya malaikat yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, Ustaz. Jadi begitu, Ustaz, barangkali sedikit gambaran. Jadi ini kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sedikit tips untuk menjemput Lailatul Qadar. Menjemput Lailatul Qadar. Menjemput Lailatul Qadar khususnya di tengah pandemi. Karena bagaimanapun pandemi ini belum berakhir, Ustaz. Benar, betul. Kita pun harus berusaha memawas diri, menjaga diri, jangan sampai kita nanti justru yang akan terkena dengan virus yang berbahaya tersebut. Jadi ini ada beberapa tips untuk menjemput Lailatul Qadar di masa pandemi. Yang pertama, kita bisa tadarus, memperbanyak tadarus di rumah, Ustaz. Di rumah. Meskipun di masjid juga bisa, tapi alangkah bagusnya ketika musim pandemi di suatu daerah di situ betul-betul mengkhawatirkan atau zona merah, kita bisa melakukan tadarus cukup di dalam rumah, di rumah. Jadi memperbanyak aktivitas ibadah itu cukup dari rumah. Tapi kalau tempat kita ini, Ustaz, zona apa, Ustaz? Belum zona merah ya? Belum ya. Alhamdulillah. Insya Allah semoga tetap zona hijau. Alhamdulillah. Ya, tetap zona hijau dan terus kita pertahankan. Itu juga tergantung dari kedisiplinan masyarakat kita. Dan pihak penegak hukum, pihak kesehatan, pihak gugus tugas, BNPB dan lain sebagainya terus menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Itulah kenapa kita juga di Penyuluh Agama Islam ini mengambil bagian untuk mengajak kepada seluruh masyarakat Oku Selatan, khususnya kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, Ustaz. Kemudian untuk tips yang kedua, memperbanyak doa di rumah. Dengan memperbanyak doa di rumah. Jadi Rasulullah SAW telah memerintahkan Aisyah itu untuk berdoa, atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Dan bisa kita perbanyak dengan doa-doa yang lain, Ustaz. Tapi doa salah satunya tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian tips yang ketiga, sholat malam di rumah. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat setelah fardu, adalah sholat malam. Tips yang keempat, itikaf di masjid bila memungkinkan. Tapi bila tidak memungkinkan, kita bisa memperbanyak itikaf. Kita bisa melakukan itikaf di rumah dengan berzikir, mengisi kegiatan dengan zikir dan itikaf. Kemudian satu lagi tips itu zikir di rumah, benar, Ustaz. Zikir di rumah. Ya, perbanyak zikir pada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan materi yang luar biasa sekali dari Ustadz Giarto tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita seumur hidup untuk mendapatkan satu kali kesempatan saja mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan itu sudah merupakan salah satu hal yang luar biasa yang bisa kita rasakan, Ustadz ya. Dan sebagai penutup, Ustadz, kita kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat Oku Selatan agar yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa seharusnya semakin mendekati akhir Ramadan kita harus semakin giat dalam melakukan ibadah, bukan justru semakin kendur semangatnya, Ustaz ya. Justru semakin banyak hal yang kita pikirkan, seperti memikirkan lebaran dan lain sebagainya. Perlu itu, Ustaz. Memikirkan lebaran itu perlu dan penting, tapi jangan sampai mengalahkan ketaatan kita kepada Allah, dan jangan sampai mengalahkan berlomba-lomba kita dalam mencapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam Lailatul Qadar. Dan kepada seluruh masyarakat Oku Selatan yang hendak melakukan itikaf di masjid tadi, Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan,
tetap menjaga protokol kesehatan dan yang lebih penting itu protokol keimanan, Ustaz. Protokol keimanan artinya ketika kita berada dalam suatu komunitas, katakanlah berkumpul malam itikaf, hendaknya kita di situ tetap menjaga adab-adabnya, adab-adab itikaf mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, karena begitu banyak keutamaan di malam Lailatul Qadar. Salah satunya kita beribadah di dalamnya seperti kita beribadah 1000 bulan. Kemudian tadi disampaikan oleh Ustaz seperti yang tertera dalam surat Al-Qadar tadi, Ustaz ya, bahwa pada malam itu terdapat banyak sekali malaikat yang turun ke muka bumi untuk menyaksikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sebagai penutup mungkin silahkan disampaikan sebagai penutup pada kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ini yang bisa kami sampaikan. Dengan segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan mari kita menanti tibanya waktu berbuka puasa, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan gitu saja. Baik, langsung kita akhiri, kita tutup saja Ustaz. Ya, kita tutup dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.